Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Terlebih terusus tombol lonceng itu dipencet supaya setiap ada video-video baru terupdate ya di HP saudara, dan juga beri komen yang sehat. Salam Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Beberapa hari yang lalu, kurang lebih mungkin 2 hari yang lalu ya, saya dapat cuplikan video dari saudara seiman kita di Taiwan. Saya rasa nggak perlulah kita sebutkan namanya. Dan setelah saya lihat beberapa menit yang lalu, karena begitu sibuknya saya nggak sempat tonton, tapi beberapa menit yang lalu saya tonton. Dan saya pikir ini perlu saya klarifikasi ya. Video ini adalah ucapan-ucapan Ustadz Sani Munir, atau yang saya sebut istilahnya Pak Tua. Saya sudah berulang kali ya mengkanter Pak Tua ini. Mungkin ada 20 video saya yang mengkanter apa-apa yang diucapkan Sani Munir. Yang ucapan kata-katanya adalah memojokkan iman Kristen. Tapi kali ini dia malah mengatakan ya, Pak Diki Mukodas atau Dr. Diki Mukodas ya, dan para orang-orang Kristen memojokkan Islam. Coba kita lihat videonya. Pemirsa, selamat datang di kajian Kristologi bersama saya, Sani Munir. Sudah beberapa kali saya menantang beberapa pendeta di YouTube dengan hadiah 10 juta rupiah. Namun, sampai saat ini tidak ada yang berani menerima tantangan saya. Bukan soal 10 juta rupiah, tetapi kejantanan mereka yang saya minta untuk mempertanggungjawabkan omongan mereka yang memojokkan Islam di YouTube. Kali ini, saya menantang Dr. Diki Mukodas untuk mempertanggungjawabkan tuduhannya di YouTube terhadap kami umat Islam. Saya sediakan hadiah 25 juta rupiah. Nah, kita sudah lihat sama-sama video tadi ya. Jadi saudara, Bapak, Ibu sekalian, karena kita ini satu negara, satu bangsa, satu tanah air, kita sebenarnya saling bersaudara dalam kebangsaan walaupun kita berbeda akidah. Oleh karena itulah saya harus mengklarifikasi atau meluruskan ucapan Ustadz Sani Munir ini supaya rekan-rekan muslim ini tidak hanya nonton video dia ya, tapi tonton lagi video-video yang lain ya. Tapi memang lebih banyak Sani Munir ini memojokkan keimanan Kristen. Di video saya ada salah satu itu judulnya ya, Sani Munir berkata bahwa Maria Magdalena itu istrinya Yesus gitu. Ya kan, itu memojokkan, padahal Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Yesus punya istri. Ini kan artinya mencomot ayat dan memperkosa ayat dalam Alkitab dengan pemahaman dia ya. Nah, itu satu. Yang kedua, Ustadz Sani Munir juga pernah berkata ya, dalam video saya sudah saya counter itu, dia berkata bahwa Yesus tidak pernah mati alias cuma pingsan. Padahal Alkitab berkata Yesus itu mati ya, bukan pingsan ya. Ini kan juga artinya membuat pemahaman sendiri, dan pemahaman ini dijadikannya ayat firman Tuhan untuk orang Kristen, tapi buatan si Sani Munir ini. Padahal di firman Tuhan itu nggak ada, tapi dia buat firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu pingsan, bukan mati. Nah, ini namanya sama dengan memojokkan. Kecuali ada ayat di Alkitab, itu tidak memojokkan namanya. Yang ketiga,
si Pak Tua ini juga pernah berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi orang Kristen itu dibohongi Paulus, atau Yesus itu Tuhan buatan Paulus. Ya. Jadi orang Kristen itu menyembah berhala karena mentuhankan Yesus. Karena Yesus itu adalah Tuhan buatan Paulus. Ini kan juga memojokkan kekristenan. Ya. Yang lain lagi coba saya ingat-ingat. Karena saya masih familiar sekali ucapan-ucapan si Pak Tua ini. Dan berulang-ulang kali saya tantang untuk bertemu, dan dia tidak mau bertemu. Dan sekali waktu kepergok saya dia bertemu di pengadilan, waktu sidang Saifuddin Ibrahim, namun dia tidak mau saya doakan. Saya bilang, mari Pak Tua, saya doakan. Bapak sudah mulai stroke, dia nggak mau. Ya, ada itu fotonya ya. Kita buat di YouTube, tapi bukan pas mau doakan. Tapi saya mau doakan, dia nggak mau. Jadi, yang lainnya lagi, yang saya ingat-ingat, dia memojokkan Kristen keterlaluan. Dia katakan, Paulus itu nabi palsu. Jadi itu bukan rasul yang Tuhan angkat, tapi dia mengangkat dirinya sendiri karena dia itu sebenarnya penjahat dan seterusnya dan sebagainya. Tentunya banyak lagi hal-hal yang diucapkan oleh Pak Tua Sani Munir ini yang memojokkan Kristen. Tetapi ini dia malah memfitnah bahwa Diki Mukodas tadi, Diki Mukodas ya, kalau nggak salah namanya Dr. Diki Mukodas tadi, dia katakan beliau memojokkan Islam dan para pendeta di YouTube. Saya rasa kita tidak pernah memojokkan Islam, apalagi menjelek-jelekkan Islam. Karena yang dikatakan memojokkan dan menjelekkan itu adalah mengucapkan sesuatu keimanan orang yang tidak tertulis dalam kitab sucinya. Nah, itu namanya memojokkan dan menjelekkan. Itu bisa termasuk dalam hukum yuridis penistaan. Tapi kalau memang itu ada tertulis misalnya, ya, misalnya kalau saya katakan bahwa dalam sejarah, ya, Nabi Muhammad SAW yang dipercayai oleh orang Muslim itu mati diracun atau mati akibat kena racun. Ya, itu kan ada tertulis. Anyway, no problem jikalau dia berbicara sesuatu yang ada tertulis. Namun Sani Munir ini sering mengucapkan kata-kata, statement-statement yang tidak tertulis di Alkitab ini. Sorry, ini Al-Quran. Alkitab ini ya. Alkitab ini. Jadi makanya saya katakan kepada Sani Munir ini, berhentilah berdusta, berhentilah berbohong, berhentilah mengarang-arang, berhentilah dari kesesatan, karena baca buku-buku yang sesat. Semua buku-buku yang dia baca adalah, itu bukan orang-orang Kristen yang menyembah Yesus. Mereka adalah orang-orang yang mengaku dulunya Kristen, tapi menjadi ateis ataupun menjadi orang-orang yang tidak percaya Yesus. Jadi pesan saya buat Pak Ustadz Sani Munir, jangan memutarbalikkan fakta kata-kata. Pak Diki, ya, kami tidak pernah memojokkan atau menjelekkan Islam. Justru Andalah yang selalu memojokkan dan menjelekkan Kristen. Saya berdoa Tuhan Yesus, aku berdoa damai sejahtera Allah, sukacita Tuhan mengalir limpah atas Pak Tua Sani Munir dan juga mengalir limpah atas kami. Biar semua rekan-rekan, kalaupun mereka mau komentar, biarlah mereka komentar dengan baik yang sehat untuk membangun bangsa dan negeri ini supaya ada persatuan dan kesatuan. Terlebih terusus bangsa sekarang dalam situasi kondisi yang begitu sangat ribet dengan ancaman-ancaman virus corona, biar kami boleh saling satu sama lain mengasihi. Dalam Yesus yang kudus saya percaya, haleluya, amin.